Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami akan menyampaikan materi yang berjudul sifat-sifat urutan dari R atau aksioma urutan mata kuliah analisis real. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nisa Syafikatul Husna dengan NIM 20081050061 sebagai moderator dan pemateri 1, dan rekan saya Puput Putriani dengan NIM 20081050078 sebagai pemateri 2. Kami buat video ini untuk memenuhi tugas analisis real dengan dosen pengampu Bapak Reza Oktiana Akbar, MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai membahas materinya ya. Dimulai dari pemateri 1. Kepadanya kami persilahkan. Aksioma 3.1 atau aksioma urutan. Subhimpunan tak kosong dari P dari R dinamakan himpunan bilangan real positif jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A, B anggota P, maka A ditambah B anggota P. 2. Jika A dan B anggota P, maka A dikali B anggota P. Yang ketiga, jika A anggota R, maka salah satu dari ketiga sifat berikut dipenuhi. A anggota P, A sama dengan 0 atau negatif A anggota P, atau bisa disebut dengan sifat trikotomi. Selanjutnya, definisi 3.2. 1. Jika A anggota P, maka A bilangan real positif yang dituliskan dengan A lebih dari 0. 2. Jika A anggota P gabungan dengan himpunan bilangan 0, maka A bilangan real disebut non-negatif yang dituliskan dengan A lebih dari sama dengan 0. Jika negatif A anggota P, maka dikatakan A bilangan real negatif yang dituliskan dengan A kurang dari 0. 4. Jika negatif A anggota P gabungan dengan himpunan 0, maka A bilangan real non positif yang dituliskan dengan A kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya ada definisi 3.3. Misalkan A dan B anggota R, maka ada 4 kemungkinan. 1. Jika A min B anggota P, maka A lebih dari B atau B kurang dari A. 2. Jika A min B anggota P gabungan dengan himpunan 0, maka A lebih besar sama dengan B atau B lebih kecil sama dengan A. 3. Jika negatif dari A min B anggota P, maka A kurang dari B atau B lebih dari A. Yang keempat, jika negatif dari A min B anggota P gabungan dengan himpunan 0, maka A kurang dari sama dengan B atau B lebih dari sama dengan A. Nah, selanjutnya ada teorema 3.4. Misalkan A, B, dan C anggota dari R, maka jika A lebih dari B dan B lebih dari C, dapat disimpulkan bahwa A lebih dari C. Kemudian jika A lebih dari sama dengan B dan B lebih dari sama dengan A, maka dapat dikatakan A sama dengan B. Mari kita buktikan teorema 3.4 ini. A, karena A lebih dari B dan B lebih dari C, maka A min B anggota P dan B min C anggota P. Berdasarkan aksioma urutan, maka A min B ditambah B min C sama dengan A ditambah min B ditambah B min C. Kemudian kita gunakan inverse penjumlahan, min B ditambah B jadi 0 ya, jadi A ditambah 0 min C, maka dihasilkan A min C anggota P. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan definisi 3.3 kita peroleh A lebih dari C. Nah, ini terbukti ya. Selanjutnya yang B, andaikan A tidak sama dengan B, maka diperoleh bahwa
A min B anggota P atau B min A anggota P, di mana A lebih dari B atau B lebih dari A. Hal ini kontradiksi dengan yang diketahui, jadi harusnya A sama dengan B. Kita membuktikan dengan bukti kontradiksi. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Puput Putriani. Dipersilakan. Oke, selanjutnya adalah teorema 3.5, yaitu A. Jika A tidak sama dengan 0 anggota bilangan R, bilangan real, maka A pangkat 2 lebih dari 0. Yang kedua, 1 lebih dari 0. Dan yang ketiga, jika N anggota bilangan N atau anggota bilangan asli, maka N lebih dari 0. Selanjutnya ke pembuktian. Untuk bukti yang pertama, karena A ini tidak sama dengan 0, maka A anggota P atau negatif A anggota P. Berdasarkan aksioma, A kuadrat sama dengan A dikali A anggota bilangan P. Berdasarkan teorema, A kuadrat sama dengan negatif A dikali negatif A anggota bilangan P. Jadi, A kuadrat anggota P, sehingga diperoleh A kuadrat lebih dari 0. Karena A kuadrat A dikali A anggota bilangan P dan A kuadrat negatif A dikali negatif A anggota bilangan P, maka A kuadrat termasuk anggota P, sehingga diperoleh A kuadrat lebih dari 0 dan terbukti. Yang kedua, ambil A sama dengan 1. Pada bagian A, kita substitusikan A sama dengan 1 ini kepada bagian A, sehingga 1 pangkat 2 sama dengan 1 dan anggota P. Jadi 1 lebih dari 0 terbukti. Yang ketiga, karena 1 lebih dari 0 dan 2 sama dengan 1 ditambah 1, maka 2 lebih dari 0. Dan karena 2 lebih dari 0 dan 3 sama dengan 3 ditambah 1, mohon maaf ada kesalahan, untuk karena 2 lebih dari 0 dan 3 itu sama dengan 2 ditambah 1, maka 3 lebih dari 0. Sehingga dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan asli merupakan bilangan positif. Jadi N lebih dari 0. Selanjutnya teorema 3.6. Misalkan A, B, C, D anggota bilangan real. Yang pertama, jika A lebih dari B, maka A plus C lebih dari B plus C. Jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A plus C lebih dari B ditambah D. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka AC lebih dari BC. Jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka AC kurang dari BC. Jika A lebih dari 0, maka 1 per A lebih dari 0. Dan jika A ini kurang dari 0 atau negatif, maka 1 per A kurang dari 0. Selanjutnya kita buktikan teorema 3.6 ini. Yang pertama, jika A lebih dari B, maka A dikurangi B anggota P. Karena A ini lebih dari B, maka A dikurangi B anggota P, sehingga A dikurangi B sama dengan A dikurangi B ditambah 0. 0 di sini kita gunakan untuk memunculkan C. A dikurangi B ditambah 0 sama dengan A dikurangi B ditambah C ditambah negatif C. Jadi C ditambah negatif C ini tidak ada artinya, hasilnya itu tetap 0. Jadi tidak berubah, tetap hasilnya sama. Kemudian A dikurangi B ditambah C ditambah negatif C sama dengan A ditambah C dikurangi B ditambah C anggota P. Jadi
Berdasarkan definisi, dapat kita simpulkan bahwa A plus C lebih dari B plus C. Yang kedua, karena A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A dikurangi B anggota P dan C dikurangi D anggota P. Berdasarkan aksioma urutan dapat diperoleh A dikurangi B ditambah C dikurangi D sama dengan A ditambah C dikurangi B ditambah D anggota P. Hal ini menunjukkan bahwa A plus C lebih dari B plus D dan terbukti. Yang ketiga, karena A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka A dikurangi B anggota P dan C anggota P. Berdasarkan sifat distributif, maka A dikurangi B dikali C sama dengan A dikali C dikurangi B dikali C anggota P. Dan terbukti AC lebih dari BC. Selanjutnya pembuktian yang keempat. Karena A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka A dikurangi B anggota P dan negatif C anggota P. Berdasarkan sifat distributif, kita peroleh A dikurangi B dikali negatif C menjadi negatif A dikali C ditambah B dikali C anggota P. A dikali ini negatif C sama dengan negatif AC, kemudian negatif B dikali negatif C sama dengan B dikali C. Sehingga terbukti bahwa AC kurang dari BC. Yang kelima, karena A lebih dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi, A tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga ada 1 per A-nya. Jika 1 per A sama dengan 0, maka 1 sama dengan A dikali 1 per A. A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Dan A dikali 1 per A sama dengan 0. Kontradiksi dengan pernyataan yang pada teorema 3.6. Di sini jika 1 per A-nya itu tidak sama dengan 0, sedangkan A dikali 1 per A itu sama dengan 1, tapi 1 per A-nya sama dengan 0, sehingga kontradiksi dengan pernyataan. Kemudian jika 1 per A-nya kurang dari 0, maka 1 sama dengan A dikali 1 per A kurang dari 0 juga kontradiksi. Karena sama dengan 0 dan kurang dari 0 itu kontradiksi, maka yang benar adalah lebih dari 0. Sehingga terbukti bahwa 1 per A lebih dari 0. Yang terakhir, karena A kurang dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi negatif A tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga ada 1 per A-nya juga. Selanjutnya kita buktikan jika 1 per A ini sama dengan 0, maka negatif 1 sama dengan negatif A dikali 1 per A sama dengan 0, kontradiksi. Selanjutnya jika 1 per A lebih dari 0, maka negatif 1 sama dengan negatif A dikali 1 per A lebih dari 0, juga kontradiksi. Karena sama dengan 0 dan lebih dari 0 itu kontradiksi, maka yang tepat adalah kurang dari 0, sehingga terbukti. Selanjutnya adalah teorema 3.7. Jika A lebih dari B, maka A lebih dari 1 per 2 A ditambah B dan lebih dari B. Kita buktikan, karena A di sini lebih dari B, maka A plus A lebih dari A plus B. A plus A sama dengan 2A lebih dari A plus B, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan setengah, sehingga kita peroleh A lebih dari 1 per 2 A plus B. Kita sudah temukan dan terbukti bahwa A di sini lebih dari 1 per 2 A plus B. Selanjutnya kita buktikan untuk yang B.
kurang dari 1/2 A plus B, yaitu demikian juga untuk A plus B lebih dari B plus B. A plus B lebih dari 2B, B plus B sama dengan 2B. Maka masing-masing ruas juga kita sama kalikan dengan 1/2, sehingga kita peroleh untuk A plus B lebih dari 2B, maka 1/2 A plus B lebih dari B. Dan terbukti untuk persamaan yang kedua juga, yaitu 1/2 A plus B lebih dari B. Dari persamaan satu dan persamaan kedua kita gabungkan menjadi satu, kita tuliskan, dan terbukti akibatnya bahwa A lebih dari 1/2 A plus B dan B kurang dari 1/2 A plus B. Yang terakhir adalah teorema 3.8. Jika A, B lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Jadi ada dua kemungkinan untuk perkalian A dikali B lebih dari 0, maka A di sini itu lebih dari 0 dan B juga lebih dari 0, atau A-nya itu kurang dari 0 dan B-nya juga kurang dari 0. Kita buktikan, karena AB lebih dari 0, maka A tidak sama dengan 0 dan B juga tidak sama dengan 0. Jika A lebih dari 0, maka 1/A lebih dari 0. Sehingga kita peroleh B sama dengan 1 dikali B. Sama dengan 1/A dikali B. Sama dengan 1/A dikali AB lebih dari 0. Kemudian yang kedua, jika A kurang dari 0, maka 1/A kurang dari 0. Sehingga kita peroleh bahwa B sama dengan 1 dikali B sama dengan 1/A dikali B sama dengan 1/A dikali AB. Dan terbukti untuk teorema 3.8 juga, yaitu untuk yang pertama lebih dari 0 dan yang kedua kurang dari 0. Sehingga terbukti bahwa jika A dikali B lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, itulah materi mengenai sifat-sifat urutan dari R atau aksioma urutan. Kami kelompok 3 mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.